Kenalkan, nama saya Nabil Karisatuwo dengan NIM G00242113 dari kelompok A1. Baik kali ini di Inhal Anatomi Blok 2.3 itu soalnya mengenai penjelasan anatomi lengkap dari medula spinalis. Oke, langsung saja. Oke, jadi berikut ini adalah penjelasan lengkap anatomi lengkap dari Medspin. Eh, jadi ini oke. Pertama, medula spinalis itu adalah bagian penting dari sistem saraf saraf pusat yang terletak di dalam kanalis vertebralis. Nah, struktur ini itu kan memanjang dari foramen magnum di dasar tengkorak hingga mencapai setinggi vertebra lumbalis yang L1 sampai L2. Nah, pada orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak itu kan panjangnya sedikit lebih bawah karena si medula spinalis itu tumbuh lebih lambat dibandingkan si kolom vertebra. Nah, di atas medula spinalis menyambung melangsung dengan medula oblongata. Sedangkan di bawahnya itu berakhir sebagai si konus medularis yang kemudian dilanjutkan oleh filum terminale dan cauda equina, kumpulan akar saraf spinal yang menggantung di rongga vertebra yang bagian bawah. Oke. Jadi, medula spinalis itu kan memiliki panjang mungkin sekitar 42 sampai 45 cm dan diameternya itu bervariasi sepanjang jalurnya dibagi menjadi 31 segmen berdasarkan asal saraf spinal yang keluar. Oke, yang pertama itu ada 8 segmen servikal C1 sampai C8, kemudian 12 segmen torakal T1 sampai T12, kemudian 5 segmen lumbal S1 sampai E5, juga 5 segmen sakral S1 S5 sampai S5. Kemudian satu segmen koksigel. Oke, jadi setiap segmen itu kan memiliki sepasang nervus spinalis yang keluar melalui si foramen intervertebralis. Oke, selanjutnya mengenai struktur penebalannya. Nah, jadi itu kan ada dua area nih yang mengalami penebalan. Yang pertama itu di sini. Cervical enlargement. Jadi, dia itu tempat asal saraf untuk ekstremitas atas membentuk si plexus brachialis. Kemudian ada lumbosacralis yang enlargement nih. Jadi, L1 sampai S3 ya ini, tempat asal saraf untuk ekstremitas bawah membentuk si plexus lumbosacralis. Nah, penebalan ini menandakan area dengan konsentrasi neuron yang lebih tinggi untuk mengatur si fungsi motorik dan sensorik dari ekstremitas. Oke. Kemudian saya akan membahas mengenai substansia grisea yang bagian abu-abu. Jadi, ini tuh bagian abu-abu ini terletak di tengah penampang dari si medula spinalis dan membentuk pola seperti huruf ya di kayak huruf H atau gambar kupu-kupu yang terdiri dari badan sel neuron dan dibagi menjadi kornoan. Yang pertama ada korno anterior. Nah, korno anterior itu mengandung neuron motorik somatik yang mengirim impuls ke otot rangka. Lesi di sini dapat menyebabkan kelumpuhan otot atau paralisis. Kemudian ada korno posterior. Nah, ini dia tuh menerima input sensorik dari reseptor perifer melalui si akar dorsal. Kemudian ada cornu lateralis. Nah, cornu lateralis ini hanya terdapat di segmen torakal dan lumbal atas. Nah, dia itu mengandung neuron otonom simpatik di segmen sakral yang S1 sampai S4. Kemudian bagian ini juga berperan dalam sistem parasimpatik. Kemudian ada commissura grisea. Nah, commissura grisea itu bagian penghubung antara dua sisi si substansia grisea ini yang mengandung kanalis sentralis yang berisi cairan cerebrospinal. Kemudian ada substansia alba yang bagian putih. Itu menyelimuti si substansia grisea yang bagian abu-abu tadi dan terdiri dari akson bermielin yang membentuk jalur sensorik dan motorik yang dibagi menjadi yang pertama itu ada funiculus anterior.
Jadi dia itu mengandung traktus motorik seperti kortikospinal anterior. Kemudian ada funiculus lateralis, itu mengandung kortikospinal lateralis untuk gerakan motorik halus dan spinothalamicus tractus untuk nyeri dan suhu. Lalu ada funiculus posterior, di mana itu mengandung fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang penting untuk membawa sensasi halus dan kemudian vibrasi dan propriosepsi ke otak. Kemudian setiap segmen dari medula spinalis itu kan mengeluarkan yang pertama ada radix dorsalis, itu akar posterior yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke sumsum dari tubuh ke Matchpin, kemudian terdapat ganglion dorsalis, di mana jalur ini itu mengandung badan sel neuron sensorik. Kemudian ada radix ventralis, itu membawa impuls motorik dari medula spinalis ke otot. Nah, keduanya ini bergabung membentuk nervus spinalis yang merupakan saraf campuran sensorik dan motorik. Kemudian yang terakhir mengenai kauda equina dan film terminalnya. Setelah medspin ini berakhir di konus medularis, itu akar saraf spinal dari segmen bawah tetap melanjutkan ke bawah dalam bentuk kauda equina. Yang berarti ekor kuda karena bentuknya menyerupai ekor. Ini adalah sekumpulan akar saraf lumbal, sakral, dan koksigel yang berjalan ke bawah sebelum keluar dari foramen intervertebralis yang masing-masing. Di tengahnya itu terdapat film terminale pita jaringan ikat yang menstabilkan medspin dengan menambatkan ujungnya ke tulang koksigis. Kemudian, oke. Oke, jadi bagian meninges dan rongga cairan itu medula spinalis dibungkus oleh 3 lapis meninges. Pertama ada pia mater kan. Dia lapisan terdalam yang melekat langsung ke medula spinalis. Itu kemudian ada arachnoid mater, lapisan tengah yang membentuk ruang berisi cairan cerebrospinal, kemudian ada dura mater, lapisan terluar kuat dan fibrosa. Nah, di antara pia mater dan arachnoidea mater itu terdapat spatium subarachnoideum, tempat si CSF mengalir. Area ini juga menjadi lokasi pengambilan cairan cerebrospinal melalui prosedur lumbal fungsi yang biasanya dilakukan di bawah vertebra L3 untuk menghindari cedera. Oke, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi lengkap dari medula spinalis. Terima kasih.